Kegiatan pembelajaran ketiga, penerapan hukum Newton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Isi konten ini: A. Tujuan pembelajaran, B. Uraian materi, C. Rangkuman. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak dalam menyelesaikan permasalahan gerak benda, dan 2. Menerapkan konsep hukum-hukum Newton tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Uraian materi. Pada kegiatan pembelajaran ketiga ini, Anda harus memahami konsep hukum-hukum Newton tentang gerak benda dan berbagai jenis gaya yang sudah Anda pelajari pada kegiatan pembelajaran 1 dan 2 sebelumnya. Di kegiatan pembelajaran ketiga ini, kita mengkolaborasi pemahaman yang sudah Anda dapatkan sebelumnya dalam bentuk berbagai permasalahan atau kasus pada benda yang bergerak lurus. Permasalahan yang pertama. 1. Berat benda ketika berada di elevator atau lift. Contoh soal. Seorang benda bermasa 50 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut, disimbolkan N pada lantai lift. Jawab. Uraikan dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada orang yang berada di dalam lift. Diperoleh. Di sini ada gambar orang, kemudian memiliki gaya berat dan gaya lantai itu N ke atas. N-nya ke atas, kemudian percepatannya karena benda lift bergerak ke atas, maka percepatannya ke atas A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Karena benda bergerak berlaku dan ada percepatan, berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy, karena ini ke atas jadi horizontal, karena ini ke atas jadi vertikal, sigma Fy sama dengan M kali A. N-nya positif dikurangi oleh gaya W sama dengan M kali A. N sama dengan, W-nya kita pindah ruas, jadi W plus M kali A. W adalah M kali G plus M kali A. M-nya kita keluarkan, jadi M dalam kurung G plus A tutup kurung. M-nya 50, G-nya 10 plus 1,5 A-nya. Jadi kita kalikan sama dengan kita dapat 575 Newton. Jadi gaya desakan kaki orang tersebut pada lantai adalah 575 Newton. Ya. Soal kedua, benda yang bertumpuk. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda A, beratnya 100 Newton, diikat dengan tali mendatar di C. Balok B, beratnya 500 Newton, koefisien gesek antara A dan B 0,2 dan koefisien gesekan antara B dan lantai. Benda B dan lantai adalah 0,5. Tentukan besar gaya F minimal untuk menggeser bola balok B. Ya, seperti pada gambar. Jawab. Uraikan dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada kedua benda. Diperoleh. Di sini ada FAB, di sini ada FAB, kemudian di sini ada FBL, jadi benda gaya gesek antara benda B dan lantai. Kemudian di sini ada berat benda, ya. Kemudian di sini ada berat benda A dan B. Kemudian ke atas ada gaya normal benda dan lantai. Kemudian ini benda B dengan lantainya. Kemudian ini ada benda A terhadap benda B. Jadi ini gaya normalnya ke atas. Oke. Nah, kenapa di sini? Karena ini kan menarik ke sana, jadi FAB-nya ini berlawanan arah ke sana.
Kemudian ini T-nya juga menarik A, jadi ada gaya gesek ke sana. Jadi gaya gesek FAB-nya ada 2. Oke, kemudian FAB adalah gaya gesek antara balok A dan B. FBL adalah gaya gesek antara balok B dan lantai. Mencari gaya gesek kan pada masing-masing benda sentuh. FAB sama dengan mu AB kali NAB. Mu AB 0,2, NAB adalah 100 Newton, sama dengan 20 Newton. FBL adalah mu BL kali NBL. Mu BL adalah 0,5 kali NBL itu adalah 100 plus 500. Ya, jadi massa benda A dan benda B ditambahkan dikali 10 sama dengan 300 Newton. Ini untuk FBL, gaya gesek benda B dan lantai. Sedangkan untuk benda gaya gesek benda A dan benda B itu 20 Newton. Lanjut. Menentukan besar gaya F minimal untuk menggeser balok tinjau benda B diam. Berlaku hukum 1 Newton. Jadi kita lihat yang horizontal. Sumbu X, searah sumbu X, jadi sigma Fx sama dengan 0. F sama dengan, ini karena dia ke kanan jadi positif, F AB-nya ke kiri negatif, FBL-nya ke kiri negatif sama dengan 0. Jadi kita pindahkan ruasnya kedua-duanya ke kanan, jadi positif 20, positif 300, jadi ditambahkan, jadi F sama dengan 320 Newton. Jadi F-nya adalah 320 Newton. Soal ketiga, dua buah benda berhubungan dengan tali yang berhubungan melalui katrol diam. Jadi katrolnya diam. Contoh soal, dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol licin seperti pada gambar berikut. Jika massa benda 1, M1 itu 2 kg, massa benda 2, M2 itu 3 kg, dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon, anggap tali tidak bermassa, tentukan percepatan A yang dialami sistem benda tersebut. B, besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Ya, jadi ini ada tegangan tali. Tegangan talinya ini karena talinya ini 1, jadi tegangan talinya ini pasti sama yang di sini dan di sini. Untuk percepatannya kita menggunakan rumus. Jadi kita menggunakan rumus langsung saja. A sama dengan M2 karena M2-nya lebih besar di sini, ya. Jadi M2-nya ini lebih besar, maka M2 dikurangi M1 per, ya, dikalikan G dulu, M2 dikurangi M1 kalikan G. M2 dikurangi M1 kalikan G, kemudian dibagi M1 plus M2. Ya, karena M2-nya ini lebih besar, maka ini M2 kurangi M1. Jadi kalau kalian nanti dapat soal yang M1-nya lebih besar, maka di sini M1 min M2. Yang ini semua sama. Nah, masukkan, kemudian kita hitung. Jadi M2-nya 3, M1-nya 2. Kemudian 2 plus 3 sama dengan 5. Dikalikan 10, jadi 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan benda pada sistem tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk soal ini nanti akan saya ajarkan kalau ada waktu tanpa menggunakan rumus seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan logika, juga bisa cepat. Oke. Lanjut untuk B, tentukan besar tegangan tali T. Untuk menentukan besar tegangan tali, Ananda dapat melihat salah satu benda beserta uraian vektor dan arah gerak bendanya. Nah, di sini contohnya adalah melihat benda 2. Apa bisa menggunakan benda 1? Bisa. Nah, kita contohkan benda 2. Benda 2 ini bergerak ke bawah. Jadi, W2 ini positif karena dia bendanya bergerak ke bawah. W2 positif ditahan untuk T, jadi W2 min T sama dengan M2 kali A. Ya. Kemudian kita pindah ruaskan jadi T sama dengan W2
min M2 kali A. Jadi kita masukkan W2 adalah M2 kali G, kurangi M2 kali A. Jadi untuk mencari T, kalian bisa langsung menggunakan rumus M2 kurung buka G min A. M2-nya 3, G-nya 10, min 2. Sama dengan 24 Newton. Jadi untuk tegangan tali pada sistem tersebut sama dengan 24 Newton. Rangkuman. Dengan memahami esensi dari hukum-hukum Newton dan konsep berbagai jenis gaya yang bekerja pada benda pada lintasan lurus, maka banyak permasalahan atau kasus tentang berbagai gerak benda yang dapat diselesaikan di antaranya. 1. Benda ketika berada di dalam elevator atau lift. 2. Benda yang bertumpuk atau tertumpuk. 3. Dua buah benda atau lebih yang terhubung dengan katrol yang licin. 4. Permasalahan atau kasus-kasus yang lebih kompleks lainnya. Thank you, subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa, salam sejahtera.